Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang jemaat Efesus. Ya, beberapa waktu yang lalu dalam pembacaan firman saya membaca akan wahyu ini dan Tuhan membukakan sedikit dan mari kita sama-sama belajar. Kita mau baca terlebih dahulu dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Ya, Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil dan selanjutnya ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, saudara, di sini di awal dikatakan kalau kita lihat, mereka ini adalah jemaat yang istilahnya lurus, saudara. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Sudah benar ya, saudara ya. Sebenarnya biasanya kalau kita lihat kalau orang Kristen udah hidupnya baik-baik aja, lurus, dan merekanya nggak suka yang aneh-aneh, nggak suka yang macam-macam. Rasanya udah cukup kamu itu sebagai orang yang baik. Tapi di sini dikatakan mereka mempunyai kebaikan seperti itu. Tapi juga dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi di sini dikatakan mereka ini memang sih kelihatannya dari luar baik. Mereka mencari Tuhan, mereka menggali akan firman Tuhan. Tapi seringkali di sini dikatakan mereka mencobai. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Jadi seringkali mereka belajar firman dan menangkap firman dengan cara pikirnya sendiri. Diinterpretasikan sendiri, untuk apa? Untuk membuktikan kalau nih loh, firman ini nih buat kamu. Ini firman ini untuk kamu nih. Nah, ini teman gua banget nih. Firman ini nih. Jadi belajar firman bukan untuk mengoreksi diri sendiri, tapi mereka belajar firman untuk apa? Mencobai. Untuk apa ya? Untuk membuat supaya ternyata yang aku pikirkan tentang orang ini nih benar. Tuh makanya jangan suka berdusta. Ini si A banget ini. Gitu. Nah, itu kelemahannya jemaat ini, saudara. Mereka bagus, mereka membenci ajaran Nikolaus atau yang dinamakan dengan penyesat. Ya. Mereka membenci hal itu. Itu Tuhan suka, saudara. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Kamu harus mempunyai sisi yang positifnya apa? Kamu harus lurus, takut akan Tuhan. Gak suka atau menjauhi pengajaran Nikolaus. Tapi hati-hati, saudara, di sini dikatakan di ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kasih yang semula. Di sini dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Meninggalkan kasih yang semula itu ternyata jatuhnya itu dalam banget loh, saudara. Di sini dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih yang mula-mula, saya coba baca dalam terjemahan yang lain.
Di situ dikatakan dalam The Message dikatakan itu adalah Lucifer fall. Kejatuhan saat engkau meninggalkan kasih yang mula-mula itu seperti kejatuhan malaikat istilahnya yang sangat hebat yang bernama Lucifer. Itu jatuh dalam hal ini. Kejatuhan kasih yang mula-mula. Apa sih itu Lucifer fall? Itu adalah apa? Kesombongan. Saat tadi belajar firman, dia nggak belajar. Tadi kan firmanmu bersihkanku. Bukan bersihkanmu loh, bersihkan apa yang ada di dalamku. Saat kita menerima firman itu, pernah ada suatu perumpamaan seperti gelas kotor, yang ada air yang kotor tapi tiba-tiba dikasih dengan air yang bersih. Terus dikucuri dengan air yang bersih. Lama-lama air yang ada di dalam gelas itu menjadi jernih. Karena apa? Karena disirami dengan air yang bersih terus-menerus. Ya. Nah, firman ini tujuannya adalah untuk membersihkan akan hidup kita. Bukan untuk mencobai rasul, atau untuk mencobai orang lain, atau engkau menyingkapkan kesalahan orang lain, atau engkau membuat apapun itu, menuduh orang lain dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. Dosa kesombongan. Harusnya setiap firman, setiap pembelajaran firman kita, setiap pembacaan firman itu harusnya membuat hidup kita ini makin lama harus menjadi makin bersih. Karena itu yang Tuhan mau dan itu adalah tujuannya. Tapi saat kita memakai dan kita menginterpretasi setiap firman dan setiap pembacaan Alkitab kita dengan interpretasi sendiri, itu kita harus hati-hati, saudara. Karena kita bisa jatuh dalam dosa yang namanya Lucifer fall. Itu adalah dosa kesombongan. Dosa yang membenarkan akan kebenaran diri sendiri. Hati-hati, karena hari-hari ini banyak orang yang fokusnya mulai bergeser. Belajar firman, rajin ke gereja, rajin mengikuti setiap seminar dan lain sebagainya. Tapi orang tidak pernah melihat buah dalam hidupnya. Dan orang tidak pernah melihat akan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Karena mereka hanya suka belajar, dan belajar, tapi mereka enggak mau minta Tuhan ajari aku. Apa yang kau mau aku belajar dari firman ini? Apa yang kau mau untuk aku belajar dari pembacaan atau saat teduh saya hari ini? Tapi mereka belajar tapi untuk dengan pikiran sendiri dan menginterpretasikan sendiri. Itu bahaya. Karena itu akan membuat hidup kita diselewengkan. Dan kalau biasanya saudara, kalau kita sudah mempunyai kebenaran diri sendiri, seperti itu, akhirnya kita apa? Ada yang bocor apa? Mulutnya, saudara. Kalau kita udah menerima setiap firman itu diolah sendiri dengan kebenaran diri sendiri, dan itu loh, si itu salah tuh kan, makanya kamu itu nggak boleh hidup seperti itu. Ini di firman ini mengatakan seperti ini, gitu. Itu adalah kamu. Gitu. Nah, seringnya apa? Nunjuk. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita bocor mulut. Jangan sampai kita bocor seperti yang kejatuhan di jemaat Efesus ini. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jangan pernah kita menghakimi orang atau terlebih lagi hamba Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang ada di balik mereka. Ada Tuhan yang berkuasa yang sudah menciptakan hidup mereka. Dan sudah membentuk mereka dari awal sampai akhir. Kalau engkau sedang menghakimi orang itu artinya engkau sedang menghakimi Tuhan. Sang pencipta itu. Harus hati-hati, saudara. Supaya hidup kita ini gak bocor. Ya. Harus kembali kepada dan fokus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu apa sih? Kasih yang mula-mula itu adalah love God. Cintai
Tuhan. Bukan sampai itu, ada kelanjutannya. Love people. Bukan hanya love God, tapi love people. Kamu harus mengasihi sesamamu manusia. Jangan pernah engkau menghakimi, jangan pernah engkau mencobai. Love God, love people. Kalau engkau cuma love God, not love people. Nah itu engkau belum kembali ke kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama manusia. Ya, dalam Wahyu yang 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ini kalau yang sudah menang dan mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, Wahyu 2 ayat 7b, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan. Dalam Wahyu 22 ayat 2 dikatakan seperti ini. Apa itu pohon kehidupan? Wahyu 22 ayat 2. Bisa ditampilkan? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi pohon kehidupan itu berbuahnya berapa kali? 12 kali tiap-tiap bulan. Di sini dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan. Artinya apa? 12 kali, sebulan, tiap bulan sekali dalam 1 tahun. Engkau akan dipeliharakan Tuhan. Engkau akan makan buah-buah yang dari pohon kehidupan itu. Saat apa? Saat engkau gak bocor. Saat engkau kembali kepada kasih yang mula-mula love God, love people. Tuhan nyatakan pemeliharaan Tuhan. Engkau akan terus makan 12 kali. Tiap-tiap bulan. Dan pohon-pohon itu akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya apa? Hidup kita juga akan bukan hanya makan buah itu. Tapi hidup kita juga akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Mengeluarkan setiap buah-buah roh dalam hidup kita. Tidak ada dengki, tidak ada kepahitan. Yang ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Penguasaan diri. Nah, mari kita cek hari-hari ini. Apakah kita sudah jatuh terlalu dalam? Kalau sudah, atau kita saat ini jatuh, aduh aku kok gak ngasihi Tuhan. Aku cuman mengasihi Tuhan tapi aku kok gak ada roh mengasihi love people-nya itu kok kurang ya. Gitu. Yuk kita kembali ke kasih yang mula-mula. Kita minta Tuhan kau yang mampukan kami. Karena di sini dikatakan barang siapa menang, engkau akan makan dari pohon kehidupan itu. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Setiap bulan. Tidak pernah, pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Kita akan dikenyangkan dengan setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin.